Baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Oke, anak-anak, tadi kita udah sama-sama sholat dan juga udah makan siang. Semoga semua udah makan siang dan kondisi terbaik. Jadi kita hari ini akan masuk di KBM. Nah, sebelum kita masuk ke KBM, kita berdoa terlebih dahulu ya. Monggo Pak Ketua Kelas dipimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, jadi udah berdoa. Semoga tadi dengan kita berdoa bisa memberikan kemudahan kita semuanya dalam proses belajar pada hari ini. Yang biasanya nggak bisa jadi bisa, yang biasanya bisa menjadi lebih bisa, gitu ya. Dan anak sekalian, hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ketemu di hari ini, karena pada waktu yang sama banyak di antara teman-teman kita itu yang nggak bisa sekolah ya, entah karena dia nggak punya biaya atau di tempatnya sedang ada bencana, ataupun juga barangkali memang nggak sekolah kadang ngebantu orang tuanya. Jadi kita yang hari ini diberikan kemudahan untuk bisa sekolah, ayo sekolah yang serius, yang beneran begitu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu teman-teman sekalian. Nanti yang saya panggil mohon angkat tangan ya. Alfian Dirga, Alifah Hasnah, Ana, Anggun Permatasari, Ariko, Aulia Fianda, hadir ya, Ashwara, Azahra, Bagustri, Danindra Bima, Danindra, Danila, Fadila, Faras Khairul, kemudian Fatihah Dia, Fida, kemudian Fitri, ada ya, Flavia Meili, ada Flavia Gunarno, nah, ya, yang paling singkat namanya, Hafiz Irhas, oke, Izzah Latifah, kemudian Joha, Kakak Kanaya, kemudian Keisha, Muhammad Fahreza, Bang Reza, Nabila Diva, ada Nafiza Putri, Namira, ada kemudian Nurul Lutfiah, Rashid Ridho, oke, Ria Febrian, Safira Ragil, Tiara Bilkis, Wafik, Wening, terakhir Yasmin. Oke, ini semua hadir ya. Oke, alhamdulillah, luar biasa banget. Nah, anak-anak, di awal ini Pak Guru pengen ngajak teman-teman semuanya untuk bisa kembali mengingat kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat tempo dulu, yakni yang pertama tentang handphone ya. Nanti secara berlangsungnya KBM, handphone disimpan dulu. Tapi kalau nanti kemudian Pak Guru menyampaikan, yuk pakai HP-nya buat belajar, baru dipakai buat belajar. Yang kedua, anak-anak, nanti selama pembelajaran mohon diikuti dengan serius, kemudian dengan seksama, dengan semangat. Jadi nanti pas kita KBM bisa betul-betul maksimal ilmu yang kita dapat.
Kemudian anak untuk bisa menambah semangat kita dalam bernegara, kita akan menyanyikan satu lagu nasional kita, Bagimu Negeri. Hafal ya? Oke, silakan bisa stand up, berdiri. Kita nyanyi dulu. Oke, silakan bisa duduk kembali. Udah kayak habis main timnas kan ya, nyanyi Bagimu Negeri. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan masuk di pertemuan kita yang ketiga. Materi kita pada hari ini adalah tentang stek atau tumpukan dan juga ini apa nih bacanya nih? Q ya bacanya, bukan QW ya, Q atau antrian. Jadi nanti pada saat KBM hari ini kita setidaknya harus bisa menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita bisa memahami apa itu stek dan juga Q, pengertian definisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyebutkan ya, mengetahui apa aja sih di keseharian kita ini yang menggunakan prinsip stek dan juga Q, prinsip tumpukan dan juga antrean. Dan yang ketiga anak-anak, kita bisa tahu mengerti apa aja operasi-operasi yang bisa dilakukan menggunakan stek dan Q ini gitu. Yaitu 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan dalam KBM kita. Anak-anak, saya mau tanya ke teman-teman sekalian, pernah nggak kita ini menjumpai tumpukan di rumah kita? Contohnya apa? Baju ya? Apa lagi? Tumpukan kardus, tumpukan piring dan seterusnya. Ini ya. Andaikan saya punya beberapa barang ya, anggaplah ini adalah piring-piring yang saya tumpuk, gitu ya. Ini pertama saya naruh piring di wastafel, ya. Piring kedua saya dan piring ketiga saya, begitu, begitu. Nah, andaikan kemudian saya pengen ngambil piring buat saya cuci, biasanya ngambil yang mana dulu? Yang atas ya. Baru kemudian bawahnya dan kan ya. Berarti nanti yang pertama kita tumpuk itu terakhir kita cuci, betul kan? Baik, nanti kita bahas di stek. Nah kedua, nanti kita akan tahu tentang queue atau antrian. Pernah nggak teman-teman ngantri? Nah, pas kapan? Jajan di mana ya? Ngantri pom bensin? Ya kan gitu. Dan ngantri itu kan nanti biasanya yang pertama dilayani, yang pertama ngantri ya. Nanti itu kita bahas di bagian queue atau antriannya, seperti itu. Nah anak-anak, untuk bisa kita memahami stek, nanti kita akan ada pretest awal. Nah sebelum kita pretest, kita gerak-gerak dulu ya. Kita coba ice breaking sekitar 3 menit supaya teman-teman juga lebih bersemangat. Tadi kayaknya banyak yang
habis makan jadinya angop-angop gitu. Silakan anak, kita berdiri lagi. Nanti di sini akan ada video. Silakan nanti teman-teman ngikutin gerakan kayak di videonya itu. Oke, nama gamenya adalah this or that. Artinya apa? Ini atau itu. Nanti kamu bisa memilih gambar mana yang kamu pilih, terus ikutin gerakan di gambar itu, gitu ya. Siap. Morning or night. Nah, morning lakukan ini, night lakukan ini. Mandek. Ulangi ya. Wah, macet lagi nih streamingnya ya. Roller coaster atau Ferris wheels. Oke. Ikutin gerakan bonekanya. Space or deep ocean. Lumba-lumba atau hiu. Ya. Summer or winter. Teh atau coklat panas? Sama ya. Itu lagi. Ikutin ya. Pesta atau tidur? Oke, teman-teman. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, udah ya. Jadi semoga tadi dengan kita ice breaking bisa nambah teman-teman semangat. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan pretest awal. Untuk bisa nanti kita tahu kemampuan awal teman-teman sebelum memasuki materi kita hari ini. Oke. Yang benar cuma 7 orang. Nanti kalau nggak kelihatan sambil berdiri nggak apa-apa, atau pindah nggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan ini opsinya ya. Next ya, kita ke soal berikutnya. Oke. Top skornya Bang Wafik, mana Wafik? Oke ya, baru 1 soal, tenang. Next. Kita lihat klasemen akhirnya ya.
Baik anak-anak, jadi topik kita, judul kita yang kita angkat pada hari ini adalah stack dan juga queue ya. Stack itu artinya tumpukan, queue itu artinya antrian gitu ya. Stack dan queue. Kita mulai. Nah anak-anak, jadi semua data yang ada pada komputer, pada PC, pada laptop, pada handphone sekalian itu mesti disimpan gitu ya. Kayak teman-teman ngefoto kan juga disimpan kan. Jadi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sebuah PC, sebuah komputer itu nyimpen datanya. Nah, cara menyimpan data itu disebut struktur data ya. Ada namanya struktur data. Ada yang struktur data linier, ada struktur data non linier. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah contoh dari struktur data yang linier. Ada apa itu? Ada stack dan juga queue. Nah, kedua prinsip ini sering dipakai dalam konteks komputer maupun juga aplikasinya sering kita jumpai di keseharian. Oke. Kita masuk ke stack. Nah anak-anak, jadi stack atau tumpukan tadi udah kita spill di pretest ya. Jadi struktur data linier, jadi cara nyimpen data yang linier yang menggunakan sistem LIFO ya. Jadi kalau stack itu LIFO, last in first out gitu ya. Last in first out. Last in yang terakhir masuk, first out. Jadi yang pertama keluar. Jadi last in first out itu kalau tumpukan. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal ketika sebelum kita pretest. Jadi kalau kita punya tumpukan piring itu, yang terakhir kita taruh di tumpukan, jadi yang pertama keluar kan ya. Nah itu prinsip LIFO ya. Kayak gitu. Dibeli makanan. Wah, panjang juga antriannya. Oh iya. Cuma nanti di video ini penjelasan tentang operasi NQ dan DQ kebalik. Jadi jangan sampai ketukar. Guys, tahu nggak algoritma komputer juga mengantri loh? Yuk kita lihat lebih dalam. Pada pemrograman komputer, data-data mengantri untuk diproses. Yang pertama kali masuk, maka itu yang pertama kali keluar. Konsep ini disebut first in, first out. Sama kayak kita mengantri beli makanan cepat saji. Yang pertama kali masuk, maka itulah yang pertama kali dilayani. Saat data sudah diproses atau sudah dilayani, maka akan keluar dari antrian. Ini disebut NQ. Untuk menambah antrian, disebut DQ. Nah, berikutnya Pak Doni nanti akan membagi kalian dalam 6 kelompok. Nanti setiap kelompok akan saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga contoh kasusnya ya. Nanti kelompoknya kita sesuaikan dengan hasil tadi di pretest di awal ya. Kita coba lihat lagi. 6 pertama ini kelompok 1. Ini Keisha, mana? Danila Nafa, Nurul 3, Wafik 4, 5 Namira, 6 Iza. Kelompok 1 ya. Itu peringkat 6 pertama. Berarti kelompok terakhir, kelompok 6, Fatia, Kenaila ya. Kenaya. Oh iya Kenaya, maaf. Safira, Alifah, Ria sama ya itu. Nanti silakan dikasih nomor kelompok, kemudian didata nama orangnya dan juga nama presensi. Anak-anak, di bagian pertama nanti kalian menganalisis kasus yang di situ, yang di satu lembar aja.
Itu ada 4 kasus tentang lampu merah, tentang internet, kemudian ngeprint sama Androido. Itu kamu baca, kamu diskusikan di kelompoknya. Kira-kira keempat itu nanti ada yang masuk mana? Stack atau queue penerapannya. Nanti dituliskan di sini, S itu stack, Q itu queue ya. Kemudian juga sertakan alasannya apa. Itu ya. Masalah yang pertama yaitu pensimpanan lampu merah. Ini termasuk pada Q karena kendaraan yang berhenti pertama pada lampu merah, maka kendaraan tersebut yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti pada ilustrasi tersebut, di sini ada penempatan lampu merah. Ketika lampu berubah menjadi merah, maka mobil yang pertama akan berhenti, kemudian di belakangnya disusul oleh mobil yang kedua, kemudian disusul lagi oleh mobil ketiga dan kendaraan-kendaraan yang lain. Kemudian ketika lampu merah berubah menjadi hijau, maka yang akan melaju terlebih dahulu yaitu kendaraan yang pertama, kemudian dilanjutkan kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya. Lalu permasalahan yang kedua yaitu penjelajahan internet. Hal ini termasuk kepada untuk karena saat kita menggunakan browser, kita akan mengunjungi satu halaman ke halaman lainnya secara acak. Browser tersebut akan menyimpan semua halaman yang sudah kita kunjungi atau dari ilustrasi yang pertama yaitu Q karena yang pertama berhenti di lampu merah ialah yang pertama jalan prinsip ini menerapkan prinsip FIFO. Skenario yang kedua yaitu penjelajahan internet. Menurut kelompok kami menanggapnya yaitu start karena dalam sebuah pencarian browser semua pencarian akan tersimpan di history dan akan tertumpuk. Dan prinsip ini menerapkan prinsip LIFO. Pada skenario yang ketiga yaitu permintaan print dokumen dalam sebuah komputer. Kelompok kami menanggapinya yaitu termasuk Q karena dalam sebuah sistem printer, dokumen pertama yang masuk ke dalam printer setelah selesai akan dilanjutkan oleh dokumen setelahnya yang telah mengantri. Menerapkan prinsip FIFO. Pada skenario yang keempat yaitu unduh redo pada browser. Menurut kami yaitu merupakan start karena dalam menyisipkan sebuah dokumen akan tertumpuk dan memenuhi prinsip FIFO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Silakan kelompok 4 ya. Boleh ngasih masukan, apa? Boleh, Pak Guru, Suan. Si menanggapi untuk kelompok nomor 3. Berikan selain contoh yang ada di teks tersebut, yaitu tentang unduh dan redo dalam kehidupan sehari-hari selain itu. Ini contoh stack ya. Contoh stack selain Androido. Dalam keseharian apa aja? Contoh, tolong sebutkan 3 saja. Oke.
Kami akan menanggapi pertanyaan dari Narno. Contoh stack slide yang ada di ilustrasi tersebut yaitu tumpukan baju, tumpukan piring, dan tumpukan kardus. Apakah sudah jelas? Terima kasih atas tanggapnya, sudah jelas sekali. Ya, terima kasih. Baik semuanya, tadi kita sudah sama-sama belajar materi tentang stack dan queue. Stack itu tumpukan, queue itu antrian ya. Jadi kalau tadi kita coba simpulkan, kasus pertama yang tadi tentang simpangan jalan itu harusnya apa? Stack atau queue? Queue ya. Yang kedua, apa tadi kasusnya? Kasusnya apa? Oke, tentang back dan tadi ya, history itu ya, itu harusnya apa? Queue atau stack? Stack ya. Tuh, yang ketiga apa tadi? Ngeprint ya. Harusnya apa itu? Jelas banget queue ya, gak mungkin stack. Yang terakhir tentang Androido. Stack ya. Jadi harusnya queue stack gitu ya. Nah, ke anak-anak itu pembelajarannya. Kira-kira kalian ada kesulitan nggak selama tadi belajar? Tidak? Atau mungkin ada yang bisa menyampaikan kendala yang dihadapi selama kita tadi belajar? Satu orang? Kendala-kendala? Silakan yang mau menyampaikan kendala tadi. Tidak ada ya. Berarti kalau nggak ada, semua bisa belajar dengan baik, dengan lancar. Jadi ke depan konsep stack dan queue ini harus kita bawa sama-sama anak-anak, karena dengan kita belajar ini bisa mengefisiensikan proses-proses yang terjadi di keseharian kita tersendiri. Begitu, dan agenda ke depan adalah kita akan melanjutkan pembelajaran setelah stack dan queue. Nanti mungkin akan ada persiapan untuk ulangan ya, atau asesmen sumatif, karena ini menjadi penutup di bab pertama tentang berpikir komputasional. Begitu. Kalau hari ini kita ini berjuangnya bareng-bareng di kelas ya, bisa kelompokan, bisa tanya Gunarno ya, bisa tanya Joha dan yang lain-lainnya. Nanti akan ada masa teman-teman belajarnya sendiri, berjuangnya sendiri, belajar sendiri, dan teman-teman harus siap dengan semua kondisi itu semua. Baik anak-anak, itu sedikit materi kita yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran selama 2 jam KBM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya dengan berdoa. Jadi semoga kita datang ke sekolah dengan selamat. Nanti teman-teman pas pulang juga bisa selamat sampai rumahnya masing-masing. Amin. Silakan Pak Ketua Kelas bisa dipimpin berdoa. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.